Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya sehingga diberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah sebagai bekal amalan penerang alam kubur kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau di rumah kita bisa ada lampu untuk menerangi rumah kita, kalau di jalan ada lampu untuk menerangi jalan, kalau berkendaraan ada sepeda yang bisa untuk menerangi jalan. Tetapi kalau di alam kubur itu kita tidak menggunakan lampu untuk menerangi alam kubur. Lah terus apa yang bisa menerangi alam kubur? Yaitu amalan-amalan kita. Amalan apa saja yang menerangi alam kubur? Yang pertama adalah mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena sholat itu merupakan pencegahan kita dari perbuatan, untuk menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal dunia, yang akan menerangi kuburnya yaitu dengan amalan sholat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Niki hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua adalah perbanyak sedekah, niki penerang di alam kubur. Jadi memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan penerang di alam kubur kita. Dalam hadis disampaikan bahwa sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Disampaikan dalam hadis yang artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal. Napoan? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya.
Sedekah jariah ini merupakan penerang kita di alam kubur. Kemanakah sedekah jariah kita lakukan? Bisa di masjid, bisa di madrasah atau sekolah, bisa di jalan dan lain sebagainya. Kita pergi ke sawah, ada galengan yang rusak, jalan yang rusak, kemudian kita benahi dengan cara dicor ataupun dengan kayu dan lain sebagainya, itu bisa jadi beramal sedekah jariah. Karena banyak menyelamatkan orang, karena juga menghindarkan orang dari kecelakaan, misalnya jalan yang lubang, itu pun insya Allah bisa bernilai sedekah jariah. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah amalan penerang di alam kubur, yaitu doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim, yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW yang sebagaimana tadi kita sampaikan hadisnya, jika anak cucu Adam maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita berharap anak kita pun sakit mendoakan orang tuanya dengan kepedulian, dengan mengajarinya sejak kecil. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, walaupun mendoakan orang lain, walaupun seorang anak mendoakan orang tuanya, tetapi dia mohon ampun untuk dirinya terlebih dahulu. Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Karena muhasabah diri, mohon ampun kepada Allah utama untuk kita sendiri, itu lebih diutamakan, baru mendoakan orang lain, yaitu level pertama adalah mendoakan orang tua. Ya, ya Allah ampunilah aku, ya, dan kedua orang tuaku, ya, sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil. Oleh karena itu diharapkan orang tua berusaha untuk maksimal menjadikan anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh itu adalah intan yang paling mahal. Anak soleh itulah adalah harta yang paling berharga. Oleh karena itu kita berusaha menjadikan anak kita anak yang soleh. Dan alhamdulillah, termasuk luar biasa, mulai anak-anak sudah rajin untuk sholat jamaah 5 waktu, terutama jamaah sholat subuh. Oleh karena itu kita tidak boleh lalai atau lengah membangunkan anak-anak kita untuk sholat jamaah 5 waktu di masjid atau di musola terdekat, karena ini salah satu pendidikan anak-anak soleh, terutama anak laki-laki. Ikhtiar kita menjadikan anak soleh. Perkara suatu saat Allah uji dengan anak salah, lah itu bisa jadi merupakan ujian atau juga merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang anak salah yang disalahkan orang tuanya, anak isopo iki misalnya ngoten nggih. Ketika berbuat salah, anak isopo iki, selalu kadang orang tua yang disalahkan. Belum tentu orang tua salah, bisa jadi juga karena ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi pun tidak menjamin anaknya menjadi anak soleh, padahal nabi itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga nabi pun tidak menjamin punya istri yang solehah, karena pun juga diceritakan dalam Al-Quran seorang nabi diuji dengan istrinya yang tidak solehah, apalagi di luar nabi. Jadi jangan selalu menyalahkan orang lain. Oh, kamu kurang mendidik baik anak-anaknya, kamu kurang mendidik baik saudara-saudaranya, dan lain sebagainya.
Orang yang biasa menuduh salah kepada orang lain, dia lupa kesalahannya sendiri lebih banyak. Dia lupa bahwasanya kekurangannya bisa jadi lebih banyak. Karena mengukur dirinya sempurna, mengukur dirinya baik sehingga mudah menyalahkan orang lain, ini bukan akhlaknya seorang muslim. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama sahabat, ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ada orang-orang kafir, ada orang kafir Yahudi, ya, masuk ke dalam masjid, kemudian kencing di masjid. Bayangkan, lek kita menemukan tiba-tiba ada yang masuk masjid kencing di masjid, paling ndak lek mboten dikorak, disawat watu utawi lain-lain pun ditendang dan lain sebagainya. Begitu pada waktu itu sahabat salah satunya Umar geram, mau dihardik, mau digertak, mau dipukul dan lain sebagainya karena wataknya keras. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Ya. Bisa jadi ia tidak tahu. Wahai Umar, ambilkan ember air dan bersihkan. Ya. Jadi seperti itu. Walaupun sesuatu kejelekan yang kita lihat seakan-akan menyakitkan, bisa jadi karena tidak tahu. Karena seseorang yang menjelek-jelekkan, mengolok-olok dosanya orang lain, di dalam hadis disampaikan dia orang yang mengolok-olok itu tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang sama. Jadi orang yang sering menjelek-jelekkan dosa orang lain, dalam hadis disampaikan dia tidak akan mati sebelum dia melakukan dosa yang sama. Naudzubillah min dzalik. Sikap seorang muslim terhadap dosa yang dilakukan saudaranya bukan mengolok-oloknya, bukan menjelek-jeleknya, bahkan menyebarkan aibnya, tetapi yang utama adalah amar ma'ruf nahi mungkar atau mendoakan kebaikan jika belum waktunya untuk bisa menasihati. Itulah watak bersih jernih hati seorang muslim. Kemudian penerang alam kubur yang keempat adalah membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Atau kepada orang-orang yang mengikutinya. Jikalau Al-Quran saja mudah sebenarnya untuk dibaca, tetapi kadang terlewatkan karena kesibukan duniawi, terus bekal apa yang akan kita bawa di akhirat kelak? Padahal dunia ini adalah ladang kita menuju akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia 60 tahun sampai 100 tahun katakanlah, sedangkan akhirat miliaran tahun selamanya, tidak terbatas waktu. Oleh karena itu bekal yang kita cari di dunia ini yang hanya sebentar, mari bersama-sama saling mendukung, saling mendoakan agar bekal kita semakin banyak. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di masjid ini senantiasa habis subuh didengungkan Al-Quran, insyaallah sebagai bekal kita bersama menuju akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah amalan penerang alam kubur yang kelima, yaitu berdoa selamat dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Niki bisa kita lantunkan doa seperti ini. Lek boten saged panjenengan sagete bahasa Jawa nggih saged, bahasa Indonesia nggih saged. Nggih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
dari azab atau siksa kubur, dan dari siksa neraka, dan dari fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masihid Dajjal. Saimute kita, sailingi kita berdoa dengan kalimat seperti ini ketika kita bahasa Arabnya dereng saged. Nggih. Ya Allah, berikan kula, jauhkan kula dari siksa kubur, berikan kula penerang alam kubur. Nggih saged, monggo. Kemudian yang keenam adalah amalan penerang alam kubur niku napa? Membaca surat Al-Mulk. Nggih. Insyaallah saged sedaya nggih. Lek wonten yasinan nggih, alhamdulillah kita sampun apal. Tambahi malih surat Al-Mulk niku lebih pendek dari Yasin. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu tabarakalladzi biyadil mulk, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Dan pernah saya ceritakan, dikisahkan ada seorang ibu-ibu meninggal dunia. Kemudian ketika sudah digali makamnya, jenazahnya diturunkan, baunya wangi sekali, dan wanginya bau ini seakan-akan belum pernah ditemui sebelumnya di dunia ini. Ya, wanginya sangat wangi sekali. Ya. Dan kuburnya kelihatan luas. Dan wanginya yang luar biasa itu membuat banyak orang tercengang. Wangi apa ini? Kemudian setelah dimakamkan, diturunkan oleh anaknya, ahli keluarganya, bau wangi ketika sudah mengangkat jenazah dan menempel bau wanginya di tangannya itu kurang lebih 3 hari baru hilang, saking wanginya. Kemudian ditanyakan kepada ahli keluarganya, amalan apa yang dilakukan ibumu ini? Amalan istiqomah apa yang dilakukan oleh ibumu ini? Kok baunya wangi ketika kita kubur, dan sampai 3 hari wanginya itu tidak hilang-hilang? Ternyata seorang ibu ini mengamalkan tiap malam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, niki wonten teng juz 29 di barisan pertama. Sakit nggih? Insyaallah pendek kok. Al-Mulk, ya. Kemudian selanjutnya adalah amalan penerang alam kubur, yaitu membaca tasbih. Nggih. 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nggih, insyaallah sering nggih, terutama tahlilan nggih. Nah, tapi lek mboten tahlilan nggih kita baca sendiri. Napa? Monggo bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niki ringan bacaannya tapi berat timbangannya, dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Artinya nopo? Ketika kita membaca niki, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semakin sayang. Ya, dan ini akan menjadikan penerang di alam kubur kita. Kemudian selanjutnya penerang alam kubur yaitu melaksanakan haji dan umroh. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Tapi ada yang mampu tapi tidak mau.
Nggih, wonten sing model kaya ngoten niku. Saya pernah di pengajian, ya dia punya uang lumayan. Ya, jenengan sampun daftar, tak tanya gitu. Aduh, enggak tahu ya. Kok kayak belum terpanggil ya, katanya gitu. Lah, jadi ternyata haji dan umroh ini merupakan panggilan haji yang utama. Ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau. Ya. Kalau bagi yang tidak mampu, ya tapi mau lah, itu semoga Allah menghukumi beliau sebagai seorang haji. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah agar alam kubur kita terang, sering berdoa sapu jagat. Napa dongane, Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Lah niki doa sapu jagat. Lek kita terburu misalnya mau berdoa, nggih ndamel doa sapu jagat. Niki sudah melingkupi semua doa. Nggih. Kemudian selain doa itu, kita pun juga dianjurkan doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Ya Rabb kami, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Jadi dari doa ini mengingatkan kita bahwasanya kita diharuskan minta ampun kepada Allah, nyuwun ngapura kepada Allah sebanyak-banyaknya. Orang yang pandai meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia tidak akan menjadi orang yang gampang mengutuk, menyalahkan orang lain. Karena pada hakikatnya kesalahan itu bisa jadi dari diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Karena kita banyak kekurangan, karena kita mungkin banyak keluputan dari tindakan ataupun lisan, dari perbuatan sengaja atau perbuatan tidak disengaja, pastilah kita pernah melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, tangisan pertama di dalam solat malam kita atau solat kita adalah karena dosa-dosa kita terlebih dahulu. Jangan menjadi kita itu seakan-akan mewakili malaikat pencatat amal. Siapa yang mencatat amal perbuatan? Oh, malaikat. Setelah itu siapa yang mencatat amal perbuatan? Tetangga. Dicateti, oh iku dosane ngene iku. Iku dosane ngene iku. Seorang tetangga atau manusia atau saudara atau siapapun dia yang pandai mencatat perbuatan orang lain, biasanya dia tidak pandai mencatat perbuatannya sendiri. Seseorang yang biasa pandai mencelometi, mengomeli, mengomentari perbuatan orang lain, biasanya orang seperti ini luput, lepat mencatat perbuatannya sendiri. Karena nopo di dalam Islam disampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau kelak dihisab di yaumil akhir. Hisablah dirimu, hitunglah kesalahanmu sebelum engkau kelak akan dihitung di yaumil akhir.
Orang yang selalu menghisap dirinya sendiri lebih beruntung, lebih aman di akhirat kelak daripada dia menghisap orang lain. Orang yang menghisap, mengoreksi dirinya sendiri, lisannya sendiri, perbuatannya sendiri, lebih selamat di akhirat daripada dia banyak mengomentari kesalahan orang lain dalam arti rasan-rasan atau ghibah, bahkan menjatuhkan kehormatan orang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, amalan penerang alam kubur kita diusahakan memaksimalkan mungkin, sehingga kita menjadi hamba Allah, hamba yang tenang, hamba yang di pikiran dan hatinya menjadi hamba yang baik sangka kepada saudara yang lain, hamba yang dalam hati dan pikirannya tenang. Tenang itu adalah ahli surga. Orang yang tenang itu ahli surga. Sebaiknya orang yang tidak tenang, khawatir dia menjadi ahli neraka. Dimanapun dia tenang, di masjid dia tenang, di rumah dia tenang, di berkendaraan dia tenang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang tenang itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaannya, masuklah ke dalam hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa? Bagi jiwa yang tenang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjadi seorang yang tenang. Bagaimana untuk menjadi tenang? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka, muhasabah diri, dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam poin-poin tadi. Semoga kita diberikan hamba Allah, menjadikan kita banyak bekal menuju alam kubur, diterangkan alam kubur kita, alam kubur juga ahli-ahli kubur kita, dan semoga kita dikumpulkan bersama ahli kubur kita, keluarga kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumul sayyiat wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.